Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dewi Karisma Nuril Aini dengan NIM 220121606310 dari Offering D22 Departemen Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini saya akan membahas buku bacaan yang berjudul Learning Management System atau LMS yang ditulis oleh Daisin Boreto, Ami Rothman, dan Selena Robidoux. Kemudian, apa alasan saya memilih buku tersebut? Alasan pemilihan buku bacaan ini karena membahas secara komprehensif mengenai Learning Management System atau LMS yang saat ini banyak digunakan oleh berbagai organisasi untuk mengelola program pembelajaran dan pengembangan. Buku ini juga dapat memberi wawasan nyata mengenai pemanfaatan LMS dan mengupas tuntas berbagai aspek serta faktor yang harus dipertimbangkan saat mengimplementasikan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Kemudian, apa saja poin-poin penting yang terdapat dalam buku bacaan ini? Yang pertama, mengenai pengertian sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System, yaitu platform yang membantu penyampaian konten online untuk tujuan pembelajaran. Jika kita menginginkan definisi teknisnya, Learning Management System atau LMS adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi penyampaian kursus online, tatap muka, dan campuran, baik dalam lingkungan akademik maupun dalam dunia bisnis. Poin yang kedua mengenai jenis penerapan LMS dan fitur umum. Ada dua jenis utama penerapan LMS yang perlu kita pahami. Yang pertama, kepemilikan, dan yang kedua, sumber terbuka. Dalam kedua jenis tersebut, ada dua kategori berbeda lainnya yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, LMS berbasis cloud, dan yang kedua, LMS terinstall. Untuk menentukan jenis LMS apa yang bermanfaat bagi suatu organisasi atau institusi, pemahaman yang jelas tentang kelebihan dan kekurangan setiap solusi harus ditinjau. Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu pemangku kepentingan dan kegunaan. Kegunaan LMS sebagian akan ditentukan oleh pencapaian tujuan masing-masing kelompok pemangku kepentingan secara efektif dan efisien. Penting untuk mempertimbangkan dengan cermat bagaimana setiap peran akan dipengaruhi oleh LMS untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan tersebut. Meskipun LMS dirancang untuk mengatur dan memberikan kesempatan pembelajaran, tidak semua kelompok pemangku kepentingan hanya fokus pada pembelajaran. Memahami tujuan masing-masing grup akan membantu mengidentifikasi hambatan terhadap kepuasan penggunaan LMS. Kemudian poin yang keempat yaitu standar dan spesifikasi. Dengan munculnya Learning Management System, muncul kebutuhan untuk menstandarisasi persyaratan untuk konten pembelajaran online. Ada dua standar yang dikembangkan, yaitu SCORM dan XAPI. Sebagian standar pertama yang dibuat, SCORM mengubah LMS menjadi tempat penyimpanan konten online, di mana peserta didik dapat mengambil konten tertentu seperti kursus atau kurikulum online. Kemudian, standar XAPI dikembangkan untuk mengatasi kekurangan SCORM, khususnya pada hubungan antara pelajar dan pengalaman belajar. XAPI mampu melacak pengalaman belajar formal dan informal seperti nilai tes, simulasi, dan kerja kelompok. Poin yang kelima, mengenai evaluasi dan seleksi LMS. Dalam pemilihan LMS, institusi harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti model layanan, TI, kapasitas staf, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Poin yang keenam, implementasi dan transisi LMS. Proses migrasi LMS dilakukan dengan cermat dan terorganisir, dimulai dengan identifikasi instruktur yang belum login dan pengumuman melalui buletin organisasi. Poin yang ketujuh, yaitu mengevaluasi LMS. Ketika melakukan sebuah evaluasi tidak hanya membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan, namun juga membutuhkan data bahwa para pemangku kepentingan telah menerima ide perubahan tersebut. Lalu, apa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari,
Sistem Manajemen Pembelajaran atau LMS memiliki dampak signifikan dalam mendukung pembelajaran online dan pengelolaan konten pembelajaran. Misalnya, seorang mahasiswa dapat mengakses materi kuliah, tugas, dan sumber daya pembelajaran lainnya melalui platform LMS seperti Canvas atau Blackboard. Penerapan LMS dalam konteks bisnis juga dapat ditemukan di mana perusahaan menggunakan platform ini untuk memberikan pelatihan online kepada karyawan atau pengelola sumber daya pembelajaran internal. Buku ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap cara memfasilitasi belajar dan peningkatan performansi manusia melalui pemahaman mendalam tentang learning management system. Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya memberikan informasi teoritis, tetapi juga panduan praktis untuk membantu pembaca memahami, memilih, mengimplementasikan, dan mengevaluasi LMS dengan tujuan memfasilitasi belajar dan meningkatkan performansi manusia. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.